يا سيد السادات يا أبا الهمام يا سيد السادات يا أبا الهمام يا من على يا من على يا من على رسل الكرام تقدم يا سيد السادات يا أبا الهمام يا سيد السادات يا أبا الهمام يا من على يا من على يا من على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim, para kiai, para asatid, para habaib, wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Habib Ali Zainal Abidin SE MH ingkang tansah kala mulyakaken, dumateng para bapak, para ibu, para hadir, para rawuh sedaya ingkang tansah kala hormati. Pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan syukur keharibaan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala kenikmatan, taufik, hidayah, inayah, i'anahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang ini kita semuanya dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa terhaturkan atas junjungan agung Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya ingkang tansah kala mulyakaken, mewakili sahibul hajat Bapak Andri kalian Ibu Azizah. Pertama menika kala ngaturaken ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang sugeng rawuh dumateng panjenengan sami ingkang saged sareng-sareng rawuh dugi wonten ing dalem menika panggenan. Mudah-mudahan rawuhipun kula panjenengan sami senantiasa mendapatkan ridho barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kali sahibul hajat nyuwun gungipun pangapunten mbok pilih anggenipun penyelenggaraan acara pada kesempatan hari ini, acara walimatul khitan. Terdapat di sana sini banyak kekurangan atau sesuatu yang tidak berkenan wonten ing dalem manipun panjenengan, nyuwun gungipun pangapunten ingkang kathah. Yang terakhir mohon ziyadatud doa, wabil khusus mangke insyaallah akan disampaikan oleh Al Habib Ali Zainal Abidin SEMH. Mudah-mudahan ziyadatud doa menika tambah-tambah keberkahan dumateng awak kula panjenengan sami, wabil khusus dumateng sahibul hajat keluarga besar Bapak Andri dan putranya yang telah dihitankan. Mudah-mudahan akan selalu dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang tansah kala mulyakaken, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ibrahim imaman lana wa lisairil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul jabbar.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد شافعنا في يوم المحشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. ما بعد قال الله تعالى في الكتاب العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul Mustafa al-Karim. Para alim, para asatid, para kiai, bunyai sedaya kemawon ingkang kawula hormati lan ugi ingkang kula ndereki fatwa serta ilmunipun sesepuh bini sepuh kang selalu kawula ajeng-ajeng pantunganipun Sahibul Hajah Mas Andri lan ugi Mbak Azizah ingkang berbahagia hadirin rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Monggo kanthi kesempatan ingkang mulia, tempate mulia, acarane mulia, sing rawuh sedaya mulia. Amin. Sing ngaturi sangat mulia sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makane menawi wonten tiyang yang nderek musyawarah bib yen wonten acara hajatan, hitanan, nikahan, syukuran, kinten-kinten supados langkung barokah pripun bib. Kula nggih matur, kira-kira panjenengan kepingin ngaturi Kanjeng Nabi napa mboten? Menawi kepingin ngaturi Kanjeng Nabi, kita bacakan biografi manusia yang paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan saat dibacakannya Mahalul Qiyam, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut hadir. Dan juga yang utama kecintaannya beliau kepada kita semua umatnya. Allahumma. Para hadirin, jadi nama-nama kita semuanya itu sudah tercantum di buku tamu Nabi Muhammad SAW. Karena beliau menyampaikan dalam sabdanya, siapa yang menyampaikan salam kepadaku, maka roh aku akan hadir dan menjawab salam itu. Dados yen wonten tiyang sing boten percaya kalian dawuh Kanjeng Nabi ya monggo mawon. Tapi udah boten perlu kita bahas. Yang jelas hidup ini Bapak Ibu sesuai napa ingkang didhawuhaken kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, hidup kita itu akan indah. Hidup kita pasti akan bahagia. Hidup kita pasti akan mulia. Apa perintah Allah? Kalau kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Telah terdapat untuk diri kamu semua, maksudnya kula panjenengan, fi Rasulillah, di dalam kehidupan Rasulillah, perilaku Rasul, akhlakul karimah Rasulillah. Apa? Uswatun hasanah, contoh yang sempurna, keteladanan yang purna, liman untuk siapa? Liman kana yarjullah, untuk mereka-mereka yang hidupnya mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah. Hidup di dunia udah carilah ridho Allah, jangan mencari ridho manusia.
Hidup di dunia carilah kemuliaan di hadapan Allah. Jangan mencari kemuliaan di hadapan manungsa. Wong urip nang dunia dalem manungsa ora manfaati, leres napa leres? Tiang menawi lagi seneng laka tunggale, Pak. Tapi dong wis sengit laka padani. Contoh wekdal riyin kula panjenengan kalian calon istri wekdal menika, ya Allah. Nggih. Omongan gombale selalu mentuk. Tersai. Nggih napa nggih? Tapi begitu jadi apa maning sing waune nggih wong dereng gadah lare kan mesti radi ramping. Begitu gadah lare ya melendung kayak pelembungan nggih napa nggih. Tapi sudah berubah, itulah bukan apa yang diharapkan oleh kita semuanya. Para hadirin, Allah menyampaikan contoh Nabi Muhammad untuk siapa? Pertama, orang yang hidupnya mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita hidup sudah mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah, kita mau apa? Gampang, gak ada yang sulit. Dan untuk mereka-mereka yang ingin di dunia bahagia dan akhirat bahagia, contoh Rasulullah SAW. Hidup Bapak Ibu, mohon maaf, mari kita belajar sedikit-sedikit. Walaupun kalau banyak masih belum susah, masih susah, mohon maaf, masih belum bisa. Doa Rasulullah apa? Allahumma rzuqnil ma'ash. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Hiduplah di dunia untuk akhirat. Kita bekerja untuk akhirat. Kalau kita hanya hidup di dunia untuk dunia, mudah-mudahan sih kita semuanya usianya di atas 100 tahun semuanya, amin. Tapi kalau kita hidup untuk akhirat, yang kita lakukan semuanya itu ibadah. Semuanya akan termasuk pahala yang nanti bisa kita simpan, yang nantinya bisa kita rasakan di akhirat. Jadi salah kalau ada mengatakan boro-boro goleti sing halal, sing haram bekangiran, salah. Ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak itu, terutama diri saya sendiri. Untuk kebutuhan kita hidup di dunia, mohon maaf, itu Allah yang sudah menjanjikan warazaqnahum minat thayyibat. Wahai manusia, kamu di dunia punya butuh. Kira-kira makan, nyun sewu nggih sandang, pangan, papan, nyekolakan anak, mondok pesantrenkan anak. Kira-kira nganggone godhong apa duit? Duit ya? Mungkin. Ini semuanya Allah sudah menyiapkan. Bahkan Allah mengatakan rezeki untuk kamu semuanya itu bukan hanya halal saja, tapi halalan thayyibah. Apalagi mohon maaf, orang tua mencari butuh, Pak, untuk nyenengkan anak, nyenengkan keluarga, itu Rasulullah mengatakan pasti akan dicukupi, pasti. Bahkan Rasul mengatakan ada 4 golongan yang dijamin tidak akan kekurangan. Salah satunya orang mencari bekal untuk mencari ilmu, termasuk orang tua mencari bekal untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk untuk mencari ilmu. Dan hidup ini apa niatnya Bapak Ibu? Hidup ini apa niatnya? Allah menyampaikan dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i da'i falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Sampaikanlah kasihku Muhammad kepada hamba-hambaku. Saat mereka tanya tentang aku, jawab, aku sangat sayang, aku sangat dekat. Doa permintaan hambaku semuanya akan aku kabulkan, semuanya. Namun kita kadang-kadang lupa. Waktu belum punya apa-apa, istri kita suruh doa. Donga ya Bu, nggih, donga nopo Pak? Kayak urip jadi kontraktor kesel, omah ngontrak terus. Sing wadon oleh donga temenanan, ya. Subhanallah, Allah ngasih rezeki, bisa beli rumah. Barang bisa dine rezeki bisa ngotuku omah. Sing kongan nganggone sing enom. Wong lanang model apa? Paham apa paham? Jangan. Dan Allah sudah menjanjikan kalau kita pandai bersyukur, kenikmatan itu akan ditambah dan ditambah. Tapi kita enggak. Ya Allah,
Tapi jujur Bu, wong lanang memang akeh goroe daripada orane. Nggih panggil leres apa mboten? Habibe pada baik, Habibe pada baik. Saya ngomong begini karena istri saya Bu Habibe nang omah gitu. Tapi kembali lagi, udahlah. Kalau ada yang mengatakan, Bib, saya sudah terlanjur, Bib, salahnya banyak, dosanya banyak, mohon maaf Bapak Ibu, kelasnya kita semuanya orang awam itu semua punya salah, semuanya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, tuba, mulia sekali orang yang sesibuk mengorek-ngorek diri sendiri sehingga tidak sempat mengorek-ngorek orang lain. Ajaran agama itu indah Bapak Ibu. Ini perlu kami sampaikan. Mengapa? Di luar sana, di luar negeri, di Eropa, di Amerika, sekarang itu banyak berbondong-bondong masuk Islam. Itu karena perilaku umat Islamnya yang luar biasa. Islam tidak mengajarkan kepada kita jadi teroris, tidak. Teroris bukan ajaran Islam. Dikiranya bunuh orang itu gampang apa? Allah membuat roh itu tidak mudah. Semut saja Masya Allah. Islam mengajarkan kepada kita, coba contoh, orang kalau mau berangkat haji atau umroh, begitu kita niat labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma hajatan, labbaik Allahumma hajan, mohon maaf, atau labbaik Allahumma umrotan, itu nyun sewu Bapak Ibu, metik tanduran saja itu nggak boleh, kena dam. Ini indahnya Islam. Makanya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, pahamilah Islam secara kafah. Saya matur begini karena sekarang ada anak-anak muda yang baru pada belajaran, bacanya terjemahan, suka nyalah-nyalahkan kiai. Ya boleh. Islam itu mengajarkan kepada kita dalam ngajak umat pelan-pelan dirangkul. Yang belum pada sholat jangan dipecoi, dirangkul. Karena manusia itu aslinya semuanya mulia. Oleh karena itu alhamdulillah pada pagi, mohon maaf siang hari ini, kita semuanya dikumpulkan oleh Allah. Termasuk insya Allah orang-orang yang mendapatkan hidayah, amin. Kalau tadi saya sampaikan masalah salah dosa, kita punya Nabi yang sayang kepada kita Bapak Ibu. Nabi Muhammad inginnya apa sih? Inginnya itu nanti di hari akhirat, di hari kiamat, semua umatnya masuk surga, semuanya. Bib yang dosanya banyak masuk. Subhanallah. Bahkan Nabi Muhammad nanti begitu selesai masing-masing sudah diadakan perhitungan, Nabi Muhammad akan kemana? Akan mencari umatnya. Umatnya yang masih harus dicelup ke neraka. Rasul akan minta, ya Allah ini umatku ya Allah, selamatkan. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini marilah kita melakukan ibrah. Udah sekali lagi, hidup itu nyun sewu, orang tua kita memberikan nasihat dan itu nasihat agama. Apa kata para orang sesepuh kita? Kalau Anda ingin dihormati orang, pandai-pandai menghormati orang. Kalau Anda tidak ingin disakiti orang, jangan menyakiti orang. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, keluarga Mas Andri dan juga Mbak Azizah mengumpulkan kita semuanya sebagai rasa syukur kepada Allah. Kemarin waktu akikah, kebetulan saya yang hadir. Dan juga sekarang juga hadir. Nggak bosan Mas. Warga sini nggak bosan lihat Pak Habib. Dan ini mudah-mudahan ada tali silaturahim. Bukan hanya kita kumpul di dunia, tapi di akhirat pun mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sehingga kumpul bersama Rasulullah di surga Allah. Allahumma. Para hadirin, Allah menitipkan anak. Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, anak bayi lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak atau bayi lahir dalam keadaan fitrah. Ini memberikan gambaran di dalam Islam tidak mengenal yang namanya dosa keturunan. Dosa warisan tidak ada.
Anak tidak harus menanggung dosa kedua orang tua. Ya, begitu keluar, ya. Apa yang diajarkan kepada anak-anak kita? Telinga kanan kita adani, telinga kiri kita iqomati. Ini begitu lahir dikerahkan, dikenalkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini baru lahir. Laka ceritanya nyun sewu, misalkan ada orang tua kepengin ini anak saya supaya nanti besar menjadi miliarder. Begitu keluar, duit 1.000, duit 50.000, wonten apa mboten? Belum bisa melihat. Dan ikhtiar, mohon maaf, selalu mohon maaf Mas Andri juga waktu pas kebetulan di dalam proses anak di dalam kandungan juga sering kadang-kadang ke rumah ya Mas Andri ya. Usaha orang tua untuk mendapatkan anak soleh bukan kayak membalik tangan, boten. Dari pertama Islam mengajarkan kepada kita kalau ada laki-laki kepingin punya istri yang cantik boleh, yang kaya boleh, keturunan yang baik boleh, tapi yang utama adalah bab agama. Kalau mohon maaf misalkan bab agamanya masih kurang, kewajiban Mas Andri untuk bisa, termasuk kita semuanya, mendidik anak-anak kita. Makanya Al-Quran, mohon maaf Bapak Ibu, Al-Quran itu lengkap, hadits Nabi Muhammad itu lengkap. Apa? Al-Quran mengatakan kita laki-laki, mohon maaf, ibarat bibit, istri kita ibarat ladang atau sawah. Bibit yang unggul ditanam di sawah yang subur, dengan izin Allah akan keluar tumbuh-tumbuhan yang subur. Tapi kalau bibitnya unggul, sawahnya kurang subur, harus diikhtiari gimana? Dicangkul yang baik, dipupuk, ya. Dah begitu usaha ikhtiar. Makanya apa? Mohon maaf sekali, mohon maaf. Saat kita punya acara hajatan, syukuran, jangan dicampuri acara maksiat, Pak. Jangan. Ya. Ini terkadang mohon maaf, acaranya acara jaipongan, dangdutan, konser dan sebagainya. Mungkin yang punya rumah nyun sewu nggak nyediakan, tapi dia punya teman-teman dulu waktu pas muda sengaja, ya nyun sewu wis nggawa kayak bungkusan sing cantingan apa, digawe sing anak gambar topi miringin tapi diwadahi plastik. Habibi apal ya, kudu apal. Ora apal ora bisa ngomong. Nggih. Nyun sewu. Lah kalau saat mau hubungan suami istri, naudzubillah min dzalik, suaminya dalam keadaan teler, keluar anaknya setan, Bapak Ibu. Betul. Makanya Islam mengajarkan apapun, termasuk saat suami istri mau hubungan, ingat Rasulullah SAW. Bagaimana ajaran Rasulullah SAW? Suami istri, mohon maaf, wudu dulu. Begitu wudu, baca surat Ikhlas. Setelah baca surat Ikhlas, minta ya Allah berikanlah kepada kami keturunan yang soleh dan soleha. Kesuwe Nabi, memang surga ndelok cepat. No lunch free Pak, tidak ada makan gratis. Kalau kita ingin surga harus perjuangan. Gak bisa ikut hidup leye-leye, ingin hidupnya senang gak bisa. Kita hidup di dunia, mohon maaf, kalau saat muda kita prihatin, tua kita itu akan hebat. Tapi dong lagi enome seronjor, males, siap-siap, masa tua Anda pasti akan capek. Terus sama buatan. Jadi kita jangan mengandalkan, oh bapaknya wong sugi, silakan. Masa muda adalah masa untuk kita berbenah untuk masa tua kita. Dah, sasampunipun pangapunten, suami istri hubungan, ya. Gusti Allah memberikan keturunan. Ini ajaran Islam Bapak Ibu. Saat begitu suami istri hubungan, ternyata Allah pun memberikan keturunan. Itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Anak, terutama ibu, yang dimakan itu harus yang halal. Dan orang tuanya cari untuk mencukupi kebutuhan uang yang halal. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bisa bohong tapi ini nggak bisa bohong. Uang yang kita
berikan kepada keluarga kita, itu yang betul-betul halal. Ini semuanya, mohon maaf Bapak Ibu, yang diajarkan oleh orang tua kita itu tidak menyimpang dari Al-Quran. Ya, begitu memasuki usia 4 bulan, subhanallah, mengeluarkan sodako, ngumpulkan orang, baca surat Yusuf, baca surat Maryam, berdoa agar ibunya selamat, bayi yang dalam kandungan itu juga selamat. Kira-kira benar apa enggak? Benar. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu bid'ah, dia belum tahu saja. Dalam Al-Quran jelas, falamma athqalat al-ayah, saat istri salah satu nabi kandungannya mulai berat, apa yang dilakukan? Berdoa dan mengeluarkan sodako. Tapi udah, kita selalu menyampaikan, tidak usah kita ributkan. Ya, yang mau monggo, yang dia sudah. Tapi perlu kami sampaikan, kami luruskan, ajaran Wali Songo tidak satupun yang keluar dari tuntunan Al-Quran dan hadis. Para hadirin, begitu proses. Ini mungkin Bapak Ibu kira-kira pangapunten, kangge Mas Andri ke berkate matang apa mentah? Oh matang ya bisa aja kesuwen gini apa nggih. Kira-kira men bisa makai nggo dahar siang, Allahumma. Ya, para hadirin, mungkin Bapak Ibu melihat antara ya kurang lebih bangsa 10 tahunan lah di TV. Mungkin Bapak Ibu melihat ada anak yang masih usia nyun sewu belasan tahun lah, tapi dia itu hafid. Bukan hanya hafid, bahkan kurang, kalau nggak salah 9 tahunan. Bukan hanya hafid, tapi asbabun nuzul dia paham. Benar, ibunya itu hafidhoh. Bapaknya hafid. Waktu ibunya tidur, yang ditaruh di atas perutnya itu kaset suaranya Al-Quran. Mereka tuh tolong anak-anakku, anak-anak kita semuanya, mari kita persiapkan untuk menjadi anak-anak yang akan bermanfaat dunia akhirat. Dah cepetan mawon para hadirin. Begitu anak itu keluar, nyun sewu, Rasul mengatakan bayi lahir fitrah, bayi lahir suci. Begitu anak itu lahir, Rasul mengatakan 7 hal yang merupakan hak anak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul walad, hak anak ala wali terhadap orang tuanya, ayyuhsina asmahu wa adabahu wa ayyu alimahul kitabata wa sibahata wa rimayah wa alla yarzuqahu illa thayyiba wa ayyun kihahu idza adrak. Rasul mengatakan, nah kita punya hak 7 hal. Itu yang merupakan kewajiban orang tua. Yang pertama apa? Dibagusi namanya, dibagusi namanya. Alhamdulillah diberi nama Abdullah Faris Burhanuddin, Masya Allah. Abdullah Faris Burhanuddin, salah satu hak anak sudah diberikan. Orang tua memberikan anak jangan asal-asalan, Mas. Anak diberi nama, naudzubillah min dzalik, anaknya nama-namanya orang Yahudi. Kurang keren, bipalah kurang keren. Gini apa nggih udah. Ya. Sekarang kan orang cari nama yang enggak tahu itu. Makanya kalau dulu itu mau mencari nama tanya sama Ustadz Kiai, ya. Karena nama itu membawa watak sendiri Bapak Ibu. Tak contohkan nama Abu Bakar, itu biasanya orangnya diem, sabar. Aran Ali itu keras Pak. Katone meneng aja diwiwiti. Dong wis katon asline, Masya Allah. Dah, yang kedua, Rasul mengatakan bagus didikannya, ayyuh sinasmahu wa adabahu. Jadi aslinya Bapak Ibu, didik anak itu kewajiban kita. Tapi kita kan nggak mampu. Dan masalah didikan Rasul mengatakan, didiklah putra putrimu adibu. Didiklah putra dengan 3 hal. Pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabimu. Dari sedini mungkin, sekecil mungkin kita ajarkan untuk bisa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita sekolahnya asal-asalan, sing penting ana bahasa Inggrisnya, kalau di hadapan Allah tidak keren Pak. Kan sekarang mohon maaf, yang untuk kejaran itu anak-anak ya disekolahkan. Saya kuwi sugi sih Bib,
Kemudian saya lagi durung duwe anak, saya lagi durung sugih, ya anaknya yang penting bisa ngaji. Jangan. Didik anak-anak kita supaya dari sekecil mungkin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak main-main Bapak Ibu. Sekolah-sekolah kadang-kadang tadi baca sholawat aja nggak pada suka. Gimana bisa punya anak didik yang manfaat dunia akhirat? Dan ini kami sadar ada sekelompok itu kemarin yang mencoba ingin menjauhkan masyarakat dari sholawatan, dari khadrowan. Dibuat munsyid, makanya ternyata tidak lama Allah tidak menghendaki itu. Orang-orang yang suka cinta kumpul dengan para ulama tidak bisa berubah. Cintanya sholawat hadroh itu sunnah. Jadi kalau ada mengatakan terbangan itu bid'ah, ngebete durung anjok. Bahkan kehadiran Nabi Muhammad saat di Madinah disambut dengan apa? Tolol badru alaina min thaniyatil wada. Bagaimana nyebutnya? Dengan hadroh Bapak Ibu. Dan selanjutnya anak kita punya hak apa? Dididik. Cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad, cinta kepada dzurriyyatur Rasul. Ini yang nerangkannya Ustadz Kiai dong Habibie sing nerangna kok jeruk mangan jeruk. Dan yang ketiga, masalah didikan apa? Watilawatil Quran. Didik anak-anak kita supaya bisa baca Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan fa'inna amalatul Quran. Orang-orang yang hidupnya cinta dengan Al-Quran, fidzilillah akan mendapatkan naungan dari Allah. Saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Gusti Allah. Dan selanjutnya anak-anak kita punya hak apa? Wa ayyu alimahul kitabata. Anak kita punya hak diajari baca tulis, terutama baca tulis Al-Quran. Wasibahah, ngelangi, Masya Allah. Islam itu sudah maju 15 abad yang lalu. Rasul mengatakan didik anak-anak kita supaya mereka bisa berenang. Jangan mengatakan Islam itu agama yang mundur. Kitanya yang mundur. Mestinya juara-juara nasional bahkan internasional yo anak-anak kita. Lah masalah renang itu bisa kita artikan secara lughatan dan istilah. Lughatan masuk amal sunnah, istilahan didik anak-anak kita supaya saat zaman ini ya Allah. Ini Rasul mengatakan insya Allah kemungkinan sih udah masuk akhir zaman. Orang megang kebenaran kayak megang wang-wah Bapak Ibu. Warimaya selanjutnya memanah bisa kita artikan secara lughatan istilah. Lughatan masuk masa istilahan didik anak-anak kita supaya milih pilihan sing diridhoi kalian Gusti. Dan yang keenam wa alla yarzuqahu illa thayyibah. Anak kita punya hak diberi makanan yang halal, uangnya halal, dibelikan makanan